obat adalah seni. Setelah kemarin kita ngomongin besar sampel, sekarang cara pengambilan sampel dari dua hal yang berbeda ya. Jadi besar sampel, yang nomor 5 itu ya, besar sampel, nanti berkaitan dengan jumlah sampel ya. Jumlah sampel tadi yang kemarin saya jelaskan berdasarkan nanti adalah rumus sampel ya. Jadi kita bagi dua. Kemarin sudah deskriptif, kemudian yang analitik ya, yang kemarin sudah kita buat semua rumusnya ya. Nanti yang analitik ada dua ya, studi observasi sama eksperimental ya. Jadi kemarin sudah semua rumusnya ya, eksperimental ya, kurang L ya, eksperimental. Nah, deskriptif yang kemarin pakai rumus sampel ada 3, serial kasus, kemudian uji diagnostik, dan terakhir survei ya, atau studi prevalen, survei ya. Nah, yang observasi seperti biasa cross seksional, kemudian cohort, dan terakhir adalah case control ya. Kemarin sudah semua rumus sampelnya ya. Yang jadi masalah adalah nanti bagaimana mengambil sampel itu ya, yang kita bicarakan hari ini. Ini mulai dari in vitro, in vivo, baru pada manusia ya, RCT gitu ya. Jadi dari situ nanti bagaimana pengambilan sampel ya. Sampel ya. Jadi kalau secara sederhana cara pengambilan sampel ada 2 gitu ya. Jadi cara pengambilan sampel ada 2 gitu ya, secara umum gitu, bukan secara sederhana. Cara pengambilan sampel secara sederhana dibagi 2 gitu ya. Dibagi 2. Yang satu adalah non-probability sampling ya. Atau disebut juga non-randomisasi ya. Ini ada beberapa gitu ya, harus diketahui mahasiswa ya. Yang paling tinggi itu adalah yang paling banyak dipakai adalah voluntary, secara sukarela. Kemudian konsekutif. Kemudian purposive ya. Yang kelima snowball sampling. Yang keenam adalah haphazardous ya. Yang keenam adalah total sampling. Ini yang yang non randomisasi. Total sampling ini biasanya berdasarkan waktu ya. Ini berdasarkan waktu. Oke. Nah, yang kedua adalah yang randomisasi ya, atau probability sampling. Yang kedua, probability sampling ya. Ya, ini ada 5 biasanya ya. Ada 5, satu biasanya simple random. Yang kedua adalah systematic random. Ya. Yang keempat adalah cluster randomization maksudnya ya. Yang keempat adalah block random, dan yang terakhir adalah multi-state random sampling ya. Multi-state stagger ya, random. Nah, yang multi-state ini biasanya kebanyakan penelitian di survei atau penelitian di lapangan, pengambilan sampel secara proporsional biasanya ya, berdasarkan kelompok ataupun yang kita ambil dari kelompok-kelompok tertentu, proporsional ya. Ya, misalnya kalau penelitian tentang pileg, pilkada itu kebanyakan diambil secara proporsional. Oke? Yang jadi pertanyaan itu, kalau yang ini jadi permasalahan adalah karena tidak ada randomisasi ya. Yang ini adalah yang randomisasi. Nah, kenapa harus random? Nah, ini kita harus jelaskan dulu ya. Kenapa harus random ya? Jadi randomisasi tujuannya ada 3 gitu ya.
Jadi randomisasi ada 3 tujuannya. Supaya sampel itu sampel dari populasi mempunyai kesempatan yang sama dari populasi, mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi responden, gitu ya. Untuk menjadi responden, ya. Nah, yang kedua tujuannya, adalah tujuannya sampel dari populasi untuk menjadi kesempatan yang sama. Yang ketujuan adalah membuat, kalau dia untuk 2 kelompok ya, untuk membuat 2 kelompok atau lebih ya. Kalau pada RCT kadang-kadang sampai bisa 4 kelompok ya. Itu menjadi sebelah kiri. Homogen ya, menjadi homogen ya. Menjadi homogen ya. Ya, menjadi homogen. Ini dalam statistik homogen ini tujuannya untuk menyatakan bahwa 2 kelompok atau lebih itu sebanding atau comparable ya. Comparable. Dan yang terakhir adalah untuk menghindari bias ya. Menghindari bias. Yang menghindari bias itu terutama bias seleksi ya, selection bias gitu ya, bias seleksi. Kemudian bias indikasi yang terakhir adalah yang paling tidak boleh, itu adalah bias peneliti ya, bias seleksi ya, bias indikasi dan bias peneliti yang tidak boleh ya. Jadi randomisasi tujuannya adalah menghindari bias, yang mesti diingat ya. Dan satu lagi yang paling penting dari pengambilan sampel, kalau kita mengetahui ada 1 variabel atau 2 variabel itu menjadi variabel perancu, cara pengambilannya tidak boleh dengan randomisasi, tapi cara pengambilannya kalau untuk mengatasi confounder atau perancu. Jadi untuk mengatasi cara pengambilan sampel untuk mengatasi confounder atau faktor perancu atau variabel perancu ya, variabel perancu itu dengan 2 cara. Jadi tidak boleh randomisasi, tapi dengan cara ya, nomor 1 adalah dengan stratifikasi atau stratifikasi. Yang kedua adalah dengan cara matching ya. Yang kedua dengan cara matching ya. Ya, jadi stratifikasi bisa misalnya berdasarkan seks, pendidikan, ya, pekerjaan, ya. Nah, yang paling banyak sekarang di klinik adalah di rumah sakit itu pekerjaan adalah berat ringannya penyakit ya, berat ringannya penyakit ya. Nah, dari pengalaman peneliti dari 4 variabel ini bisa juga dilakukan secara matching ke sini ya. Itu tergantung hak prerogatifnya peneliti ya. Apakah mau stratifikasi ataukah dengan matching untuk 4 hal ini ya. Jadi 4 hal ini, yang lain-lain boleh ditambahkan, silakan. Jadi pengambilan sampelnya berdasarkan stratifikasi, seks, pendidikan, pekerjaan, ataupun apapun itu nanti silakan. Kalau kita menduga misalnya variabel perancu ya, misalnya untuk perokok terhadap kuku kuning ya, misalnya perokok dan kuku kuning misalnya ya, itu untuk merokok dan kuku kuning gitu ya, yellow finger ya, kuning misalnya ya. Nah, ini bagaimana menyingkirkan kuku ini ya, itu ya. Nah, itu terpaksa di matching atau di stratifikasi, tapi biasanya di matching gitu ya. Jadi itu dulu, mudah-mudahan jelas ya. Jadi untuk mengatasi bias kita lakukan dengan randomisasi, tapi untuk menghindari confounder atau variabel perancu, kita ambil sampelnya secara stratifikasi dan matching ya. Terima kasih telah menonton, silakan subscribe, like, and share.